Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi setelah turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Selang beberapa waktu kemudian beliau menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah untuk melakukan dakwah. Ada dua strategi Nabi, yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan secara turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai ayat 7. Di awal dakwah Nabi Muhammad SAW hanya terbatas kepada keluarga dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Nama-nama sahabat Nabi SAW yang masuk Islam pada masa dakwah di antaranya: 1. Khadijah bin Walid, 2. Ali bin Abi Thalib, 3. Abu Bakar As-Siddiq, 4. Utsman bin Affan, 5. Zubair bin Awam, 6. Abdurrahman bin Auf, 7. Sa'ad bin Abi Waqqas, 8. Talhah bin Ubaidillah, 9. Abu Ubaidillah bin Jarrah, 10. Arqam bin Abil Arqam, 11. Ummu Aiman, 12. Zaid bin Harisah. Mereka adalah orang yang pertama masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Strategi yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Dalam dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah mengumpulkan para kerabat dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Tetapi hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolak, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Walaupun mendapat tantangan dan ancaman dari pamannya, namun beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Alasan pertama, mengapa kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah SAW adalah karena mereka sangat fanatik terhadap ajaran nenek moyang yang sudah mereka anut selama ratusan tahun lamanya. Alasan yang kedua adalah karena mereka beranggapan apabila mereka menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan kehilangan kekuasaan dan harus tunduk pada Bani Muthalib. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kesombongan dan keangkuhan. Mereka tidak terima dengan konsep persamaan derajat yang menempatkan kedudukan mereka setara dengan orang-orang miskin, juga para budak. Itulah dua strategi dakwah Nabi di Mekah. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.